وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ironis, orang-orang yang SDM-nya tinggi, para sarjana-sarjana yang dikendalikan oleh katakanlah SDTT atau orang-orang yang di bawahnya, hanya karena iming-iming surga. Memang saudaraku semua, memang syubhat tentang masalah keyakinan jalan tunggal masuk surga dan keyakinan bahwa beliau-beliau yang menjadi imam sebagai saksi itu sangat menakutkan, walaupun sekelas sarjana, walaupun sekelas magister, walaupun sekelas doktor, bahkan sekelas profesor. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita ditetapkan dalam keimanan, iman, tetap dalam hidayatul iman, hidayatul Islam, istiqomah dalam hijrah, dan tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin sekedar ngobrol aja seperti biasanya, barang 10 menit atau 15 menit atau 20 menit lah, untuk sekedar mungkin kita akan memberikan sebuah cara bahasanya, kalau Jokam mesti mengatakan bahwa itu menjelek-jelekkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau menurut mereka lah ya, tapi kalau ditantang bagian mana yang menjelek-jelekkan, selalu tidak bisa menjawab. Bagian mana yang dituduh sebagai fitnahan, selalu tidak bisa menjawab, dan sebagainya. Tapi yang pasti kita hanya ingin membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat Anda yang hijrah semakin kuat, yang luar semakin tidak terpengaruh bahasanya, kemudian yang di dalam semakin mengintip, selalu dan mengintip, membuka akal waras, akal sehat Anda. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Banyak orang yang melihat, terutama orang awam melihat sebuah Islam Jamaah ini atau Jokam ini begitu santai-santai aja, bahkan organisasinya begitu luar biasa besar, bahkan diklaim sebagai termasuk 5 besar atau 3 besar di antara se-Indonesia. Bahkan ketua umumnya pernah mengatakan sebanyak 15 juta berapa itulah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya membaca sebuah penjelasan nasihatnya. Buku ini berisi, ada salah satunya berisi tentang peraturan keimaman 5524, yang mana di sini ada penjelasan yang tentang mekanisme organisasi. Berbagai wajah, berbagai tutup, berbagai bentuk organisasi sudah dipakai setelah dibekukan satu, tangi lagi, buat lagi, bekukan lagi, bangun lagi, buat lagi, dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah sampai sekarang bisa eksis, dan tetap saja dalam ajaran-ajaran yang sama, baik yang baru maupun yang lama, ajarannya tetap sama. Lalu sebenarnya siapa pengurus-pengurus organisasi dan mekanisme kenapa dibutuhkan organisasi? Sebuah baju, saya tidak akan menyebutkan sebuah namanya, Anda sudah tahu sendiri. Di dalam nasihat nanti, di dalam petunjuk nanti, dan mungkin nanti kalau sempat tak sambilkan di akhir-akhir juga suaranya ketua umumnya langsung.
biar tahu, insya Allah ya, saya nggak janji. Kalau terlalu lama ya nggak usah aja lah. Yang pasti saya buka buku lama. Nah, buka buku lama menemukan sebuah mekanisme organisasi yang dibentuk itu sebenarnya apa, kemudian kinerjanya apa. Di sini ada poin yang tertuliskan pegon semua. Di sini ada pegon semua, termasuk nasihat itu pegon semua. Yang diberi judul mekanisme kerjasama organisasi dengan keimaman. Jadi ada dualisme kepengurusan. Yang pertama adalah pengurus organisasi, yang kedua adalah keimaman, dan yang sakral ini adalah keimaman. Organisasi itu hanya ya disuruh untuk melindungi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat dibaca aja. Pengertian organisasi. Kita harus menyadari dan mengerti bahwa organisasi merupakan wadah segala kegiatan orang jamaah. Berdasarkan Quran hadis jamaah, berarti organisasi merupakan alat, baju untuk memperlancar Quran hadis jamaah. Dengan demikian harus dimengerti juga bahwa satu, seluruh anggota organisasi adalah orang-orang jamaah, orang-orangnya imam, bukan masanya organisasi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, bahwasanya di dalam nasihat ini, ceramah ini, di dalam tulisan ini disebutkan bahwa sebuah organisasi itu memang alat. Ya, saya juga setuju dengan itu. Di berbagai harokah Islam, di berbagai bentuk Islam itu juga ada organisasi-organisasi banyak sekali. Namun di sini ada perbedaan di sini ya. Perbedaannya gimana? Bahwasanya orang-orang organisasi itu semua adalah orang-orangnya keimaman, bukan masa tersendiri. Artinya dikendalikan oleh keimaman misalnya. Kemudian yang kedua, seluruh harta benda organisasi dan inventaris organisasi adalah harta benda milik jamaah atau imam. Semua inventaris yang ada, yang gedung dan apa, mobil, kendaraan dan sebagainya adalah hartanya jamaah alias semua penggunaannya atas persetujuan imam, atas persetujuan keamiran. Kemudian yang ketiga, segala kegiatan organisasi harus di bawah kendali keimaman. Segala kegiatan organisasi harus di bawah kendali keimaman. Apabila pengertian organisasi dapat difahami, maka akan dimengerti pula bahwa pengurus organisasi adalah orang-orang jamaah yang oleh imam diberi tambahan lapangan amal solih untuk melancarkan kegiatan Quran hadis jamaah cara 5 bab karena Allah lewat organisasi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, demikian yang saya baca tentang mekanisme pergerakan organisasi ini, yang di dalamnya adalah tetap pemahaman Islam jamaah yang dulu pernah sempat dibekukan oleh pemerintah, lalu sampai sekarang juga keluarnya mantan-mantan dari golongan ini akan membuka wawasan cakrawala bagi para orang-orang awam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, saya juga semoga ini nanti terbaca oleh kawan-kawanku atau bapak-bapak yang saat ini sedang di organisasi. Anda semua yang ada di organisasi itu secara strata pendidikan, banyak saya lihat sarjana, kemudian magister, kemudian doktor, kemudian bahkan profesor juga. Tetapi karena sebuah aturan mekanisme seperti ini, bahwa organisasi itu adalah miliknya Bapak Imam, miliknya keimaman, miliknya kalau organisasi tingkat bawah ya berarti miliknya imam kelompok paling bawah, atasnya juga sama seperti itu. Lalu secara SDM kalau kita lihat, antara yang didapuk menjadi organisasi yang rata-rata secara akademisi mempunyai akademisi yang lumayan, SDM yang lumayan, dengan keimaman kan sangat jauh sekali. Kadang keimamannya nun sewu ini tak jarang lulusan SD SMP, tak jarang itu lulusan SD jadi imam kelompok,
imam desa, imam daerah, lalu yang sebagai organisasi doktor, apalagi magister. Ada, akhir-akhir ini memang ada imam yang kemudian SDM-nya agak tinggi, itu ada. Kita tidak menafikan itu, memang ada. Namun secara umum bahkan secara skala nasional pun, kalau kita lihat bagaimana organisasi ini berjalan, maka orang-orang yang SDM-nya bahasanya sekolah ini dur-dur ketika organisasi, walaupun nanti pengendaliannya adalah dari dalam. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sungguh ironis orang-orang yang SDM-nya tinggi, para sarjana-sarjana yang dikendalikan oleh katakanlah SDTT atau orang-orang yang di bawahnya, hanya karena iming-iming surga. Memang saudaraku semua, memang syubhat tentang masalah keyakinan jalan tunggal masuk surga dan keyakinan bahwa beliau-beliau yang menjadi imam sebagai saksi itu sangat menakutkan, walaupun sekelas sarjana, walaupun sekelas magister, walaupun sekelas doktor, bahkan sekelas profesor. Akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya oleh Allah belum dibuka. Maka saudaraku semua, para pemuda-pemuda yang sekarang menempuh sekolah yang ada di Jokam, para bapak-bapak yang melihat, mengintip ribat akli salim, Anda diberikan oleh Allah SDM yang luar biasa. Coba Anda berpikir, apakah tidak boleh kritis, apakah tidak boleh mencari sebuah kebenaran, membandingkan sebuah kebenaran yang kita tetapi kok banyak sekali mantan-mantan ini keluar, benar atau tidak. Maka akal waras, akal selamat, dan akal sehat Anda segera dibuka untuk menyongsong mendapatkan hidayah Allah dan hijrah dari akidah takfiri. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai